Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian, pada hari ini kita coba melihat perkembangan terkait dengan Pondok Pesantren Az-Zaitun dan tentu juga adalah AS Panji Gumilang dalam hal ini. Jadi kemarin kita dengar bahwa sudah ada gugatan, surat gugatan atau yang didaftarkan oleh Panji Gumilang, dalam hal ini melalui pengacaranya, penasihat hukumnya, yaitu mendaftarkan perkaranya di Jakarta Pusat terkait dengan gugatan nomor perkara 445 garing PDT.G garing 2023 garing PN Jakarta Pusat tertanggal 17 Juli 2023. Jadi surat gugatan ini adalah Panji Gumilang menggugat Mahfud MD dengan nilai 5 triliun ke PN Jakarta Pusat. Itu yang imaterialnya, sedangkan materialnya adalah 5 rupiah. Nah, ini menarik ini sahabat sekalian. Tentu di Jakarta Pusat sekarang juga sudah memberikan konfirmasi bahwa memang benar AS Panji Gumilang sudah mendaftarkan perkaranya, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Humas daripada PN Jakarta Pusat, yaitu Zulkifli Atco. Ini tentu sama dengan gugatan yang sebelumnya, yaitu di tanggal 6 Juli kalau kita tidak salah, di 6 Juli itu sudah ada gugatan terhadap Dr. Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, plus turut tergugat itu adalah dari Majelis Ulama Indonesianya. Nah, Anwar Abbas dalam hal ini digugat dengan nominal 1 rupiah, materialnya 1 rupiah dan imaterialnya 1 triliun. Jadi ini berarti sekarang sebagaimana disampaikan oleh Humas PN Jakarta Pusat, sudah ada 2 perkara yang terkait dengan AS Panji Gumilang di Jakarta Pusat, PN Jakarta Pusat. Nah, sahabat sekalian, ini kalau kita lihat dan berdasarkan media-media dan juga informasi dari Humas, ini gugatannya adalah intinya adalah perbuatan melawan hukum atau PMH, karena dianggap Mahfud MD itu membuat fitnah. Ini. Jadi begitu juga Anwar Abbas dianggap membuat fitnah atau perbuatan tidak menyenangkan, dalam hal ini fitnah tentunya yang terkait dengan komunisme kalau Anwar Abbas. Nah, sahabat sekalian, ini kalau kita lihat, nah ini menarik ini sahabat, jika ada yang mau melihat sidang pertama untuk gugatan terhadap Anwar Abbas ini akan dilangsungkan 26 Juli 2023 pukul 9 di PN Jakarta Pusat. Sedangkan untuk Mahfud MD ini akan disidangkan mulai tanggal 31 Juli 2023 di Jakarta Pusat juga. Ini mari kita lihat, kita ikuti baik media maupun melalui media maupun secara offline. Tentu bagi yang meminat atau pemerhati. Sahabat sekalian, kalau kita lihat dan kita dengar bagaimana respon daripada Mahfud MD. Nah, ini menarik ini. Mahfud MD mengatakan biar saja kita layani secara biasa. Jadi Mahfud MD sudah menanggapi gugatan ini secara santai. Jadi dia akan siap dan dianggap sesuatu hal yang biasa. Dan bahkan Mahfud MD mengatakan di sini tidak akan terkecoh dengan gugatan ini, karena apalagi dianggap ini adalah untuk mengalihkan perhatian Jadi Mahfud MD melihat ini hanya akal-akalan lah daripada AS Panji Gumilang untuk mengalihkan perhatian dari kasus utamanya, yaitu dugaan tindak pidana penistaan agama. Bagi Mahfud MD, silakan
penegak hukum berjalan sebagaimana biasanya, tidak ada yang istimewa dengan kasus AS Panji Gumilang ini. Dan juga begitu juga tentunya kita yakin juga hal yang sama juga gugatan terhadap Anwar Abbas, Dr. Anwar Abbas dan MUI tentu biarkan berjalan sebagaimana biasanya. Dan tentu di sini nanti hakimlah yang akan melihat apakah kira-kira gugatan ini adalah sesuatu yang dapat diterima atau tidak. Nah, untuk menilai PMH ini dapat diterima atau tidak, jadi kita harus memperhatikan ya secara cermat unsur-unsur yang dianggap dalam PMH ini. Sahabat sekalian, kalau kita lihat dari aspek undang-undang yang mengatur tentang bagaimana sebenarnya tentang perbuatan melawan hukum ini bisa kita lihat di pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi perbuatan melawan hukum di sini adalah didefinisikan, saya bacakan sahabat sekalian tentang pasal ini. Jadi menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Jadi ini karena adalah dianggap bagian dari hukum perdata, maka tentu di sini adalah kaitannya dengan adanya kerugian seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang lain dan memang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang dianggap merugikan tersebut. Jadi kita tentu akan nanti akan melihat apakah misalnya perbuatan daripada Mahfud MD itu merugikan Panji Gumilang. Yang mana kira-kira? Nah, ini juga nanti tentu banyak sekali kalau kita lihat di situ, misalnya ada informasi yang sempat diungkap oleh Mahfud MD kaitan dengan pencucian uang. Jadi kemudian kepemilikan sertifikat dan lain-lain, dan termasuk juga rekening yang dianggap mencurigakan. Nah, yang mana kira-kira nanti yang menjadi fokus daripada yang diajukan pihak penggugat ini. Nah, ini tentu kita lihat nanti apakah ini adalah bisa diterima oleh hakim, majelis hakim, atau justru dianggap tidak dapat dibuktikan perbuatan melawan hukum ini. Sahabat sekalian, kita coba melihat kenapa kira-kira kita coba menganalisis kenapa AS Panji Gumilang melakukan gugatan terhadap Anwar Abbas dan Mahfud MD. Nah, ini saya pikir yang satu adalah pejabat negara, tentu Mahfud MD bergerak dan berbuat itu adalah bukan atas nama pribadinya, tetapi atas nama jabatannya, karena ada persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Jadi dalam hal ini saya melihat ini analisis kita. Pertama tentu ini bisa jadi bisa dibuktikan dan bisa juga mungkin nanti bisa juga tidak terbukti. Pertama, analisis saya sepakat dengan apa yang dianggap oleh Mahfud MD. Tentu ini adalah upaya kontra balik, serangan balik dari AS Panji Gumilang terhadap Mahfud MD, dan sekaligus juga dalam kasus Anwar Abbas adalah serangan balik terhadap MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi memang kalau kita perhatikan memang kasus ini kan selain kasus dugaan tindak pidana, ini juga ada pertarungan di media Bagaimana misalnya media begitu konsen terhadap kasus ini, apalagi turun tangannya Mahfud MD terkait dengan kasus ini. Jadi posisi daripada AS Panji Gumilang itu sebenarnya dalam posisi sudah terdesak dan ingin mencari jalan paling tidak untuk memecah perhatian penegak hukum maupun pihak-pihak, atau juga
ingin membangun image di tengah masyarakat bahwa dia memang tidak terbukti atau setidak-tidaknya dia ingin melakukan perlawanan bahwa dugaan-dugaan itu tidak berdasar. Kira-kira begitu yang kita lihat. Yang kedua tentu ya selain mengalihkan perhatian adalah bagaimana dia dengan kasus gugatan seperti ini ya, dengan mengajukan gugatan terhadap Mahfud MD dan Anwar Abbas, tentu dia ingin sebenarnya untuk mensolidkan kembali jamaah-jamaahnya atau anggota-anggotanya agar dalam menyuarakan perlawanan terhadap kasus ini baik di media maupun di berbagai platform media lainnya, dan tentu juga perlawanan untuk menghadapi hukum ini, maka mereka memerlukan soliditas, kekompakan. Maka salah satunya adalah dengan mengajukan perlawanan seperti ini, tentu AS Panji Gumilang akan memunculkan simpatik para pendukungnya kembali dan atau orang-orang yang ragu terhadap masalah hukum ini. Nah, saya lihat ini adalah sebuah strategi hukum saja sebenarnya yang dilakukan AS Panji Gumilang. Nah, ditambah lagi kalau kita lihat ya bagaimana kaitannya dengan upaya-upaya beliau mencoba membangun juga image di media sosial dengan banyaknya silaturahmi ya, banyaknya silaturahmi para pengacara-pengacara dan kelompok-kelompok yang hadir ketika peringatan 1 Muharram 1445. Itu jelas sekali kita lihat bagaimana target-target itu agar masyarakat bisa paling tidak bisa melihat ya, bisa melihat bahwa AS Panji Gumilang itu ingin membuktikan bahwa dia punya dukungan kuat, dia banyak pendukung, dia banyak juga termasuk dukungan-dukungan dari masyarakat yang tentu pro terhadap dia. Dan tentu juga ini akan diharapkannya berpengaruh kepada proses dalam penyelesaian hukum ini nanti. Nah, saya sepakat dengan Mahfud MD bahwa kita tidak usah terpengaruh dengan masalah ini. Yang penting jalankan hukum secara fairness, secara adil, secara baik. Jangan sampai ya gara-gara kita ingin misalnya menghukum Panji Gumilang, tetapi sebenarnya dia juga punya hak. Pada sisi lain dia punya hak juga untuk mendapatkan keadilan itu. Jangan karena kebencian kita terhadap AS Panji Gumilang ya, lalu membenarkan segala macam cara juga untuk memojokkannya dari sisi proses hukum. Jadi kita mengharapkan proseslah masalah ini, jika memang terbukti nanti AS Panji Gumilang bersalah, maka silakan jalankan hukum secara baik dan tentu secara fair dan terukur. Tetapi jika tidak salah, saya pikir tidak ada salahnya juga kita untuk memberikan hak-hak dia dalam hal ini. Maka berlaku adil kita dalam konteks proses hukum di Indonesia. Sahabat sekalian, semua warga negara, apakah itu rakyat kecil, apakah itu Panji Gumilang atau pejabat sekalipun, punya hak yang sama untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya. Jika memang ada perbuatan yang melawan hukum atau ada yang dianggap merugikannya, maka kita tentu dalam hal ini punya hak untuk mempertahankannya. Hanya dengan mempertahankan hak-hak itulah kita akan mendapatkan keadilan. Nah, sahabat sekalian, kita berharap ya proses-proses terkait dengan dugaan tindak pidana AS Panji Gumilang ini segera ya. Jadi pihak kepolisian mohon sekali segera selesaikan proses ini. Jika memang memungkinkan untuk menetapkannya, menaikkan menjadi status yang kepada tersangka, tetapkan. Jika tidak, hentikan. Jadi kita jangan mengambangkan masalah ini sehingga menimbulkan kenyaman di tengah masyarakat. Semoga aparat keamanan, aparat hukum kita ya, dalam hal ini aparat hukum, maksud saya adalah dari mulai kepolisian, kejaksaan, kemudian hakim, bisa berbuat yang terbaik sesuai dengan
koridor hukum yang ada. Kita tunggu proses hukum gugatan tanggal 26 Juli untuk kasus gugatan terhadap Anwar Abbas ya dan Majelis Ulama Indonesia, dan tentu juga kita tunggu juga di 31 Juli untuk gugatan daripada Mahfud MD. Semoga yang terbaiklah yang akan kita dapatkan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.